Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa lewat siaran Tabura Injil di hari ini. Semoga di perjumpaan kita di hari ini kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan semua ada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca serta kita merenungkan firman Tuhan, saya pada saat ini mengajak kita untuk berdoa. Kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang kami sembah, Bapa yang terus memberkati kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Di hari ini, dalam seluruh keberadaan kehidupan kami ada kembali berjumpa lewat siaran Tabura Injil. Dan lewat siaran ini, firman Tuhan hendak disampaikan. Karena itu kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk memenuhi segala keberadaan hidup kami. Berkati kami Bapa, agar firman Tuhan yang sebentar kami akan baca, dengan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti maksud firman-Mu bagi kami. Dan lebih daripada itu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami Bapa di surga, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan membaca dari kebenaran firman Tuhan yang secara khusus di hari ini terambil dari dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu kitab Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4, kita akan baca pada ayat yang ke-23 dan 24. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Saya akan baca judulnya lalu pada ayat yang ke-23 dan 24. Judul pembacaan, percakapan dengan perempuan Samaria. Pada ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagia ketika ada kerinduan dalam hidup kita untuk melakukan firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, tema bagi firman Tuhan di hari ini adalah pentingnya penyembahan yang benar. Pentingnya penyembahan yang benar. Saudaraku yang terkasih, kita sering mendengar tentang lagu penyembahan. Bahkan kita pun juga sering menyanyikan lagu-lagu penyembahan tersebut. Lalu kita hanyut di dalamnya ketika kita hendak ada dalam berdoa ataupun menyampaikan pergumulan-pergumulan kita lewat ibadah-ibadah. Namun penyembahan itu bukanlah hanya sekedar lagu, bukanlah hanya sekedar pujian saja, melainkan itu penyembahan itu adalah suatu proses, suatu cara, suatu perbuatan menyembah, dan dapat diartikan juga sebagai suatu pemujaan. Nah, dalam Yohanes pasal 4 yang kita baca di hari ini, terdapat cerita tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Dari pembacaan ini kita mendapati bahwa Yesus memberikan beberapa pelajaran yang tersirat mengenai penyembahan. Namun sebelum dia menyampaikan hal itu pada awalnya, di dalam bagian bacaan ini dikatakan bahwa Yesus mengawali percakapan itu dengan berbicara mengenai air. Sampai kemudian ia masuk kepada persoalan mengenai penyembahan.
Nah, dari cerita tersebut di dalam bagian Injil pasal 4 yang kita baca di hari ini, kita belajar beberapa hal penting terkait dengan penyembahan yang benar kepada Tuhan yang disampaikan di hari ini dalam pembacaan kita. Ya, pertama, penyembahan adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Sama seperti air yang adalah sumber kehidupan. Mengapa demikian? Karena penyembahan kepada Tuhan itu membuat kita terkoneksi dengan Tuhan, membuat kita masuk dan merasakan kuasa Tuhan di dalam penyembahan itu. Yang kedua, penyembahan itu seharusnya membuat kita semakin mengenal Tuhan. Di dalam penyembahan ada satu hal penting yang sering kita lupa, yaitu perkataan Kristus. Bagaimana kita bisa menangkap perkataan Tuhan mengenai hidup kita? Saudaraku, di dalam setiap penyembahan kita, bukan hanya persoalan perkataan manis yang keluar dari mulut kita untuk Tuhan, tetapi juga soal bagaimana kita belajar mengenal Tuhan. Itulah yang kedua yang disampaikan dari bagian firman Tuhan di hari ini. Sedangkan hal yang ketiga adalah penyembahan yang sejati itu menyangkut dua aspek, yaitu menyembah dalam roh dan yang kedua menyembah dalam kebenaran. Nah, pada ayat yang ke-23 dan 24 pada bagian pembacaan kita menyatakan demikian. Menyembah dalam roh memiliki arti sikap hati atau sikap roh atau suatu kekuatan yang mau tunduk kepada Tuhan atau mengakui kuasa Tuhan. Ekspresi menyembah dalam roh bisa berupa satu pujian yang sungguh luar biasa kepada Tuhan, bermazmur kepada Tuhan, bersujud, mengangkat tangan saat memuji Tuhan. Semua ekspresi tersebut didasarkan kepada roh yang tunduk dan mengakui kuasa Tuhan, bukan hanya sekedar emosi atau perasaan tertentu ketika kita menyembah kepada Tuhan. Saudaraku, menyembah dalam kebenaran memiliki arti tunduk atas kebenaran Tuhan, atau dengan kata lain, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Jadi, yang Tuhan inginkan adalah kepada kita bukan hanya menyembah Tuhan pada saat doa dan ibadah, namun penyembahan yang diinginkan Tuhan sesungguhnya adalah menyembah Dia dalam kehidupan kita setiap hari dengan cara melakukan firman-Nya. Seperti firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-23. Itu jelas sekali tentang bagaimana hubungan antara anggota-anggota di dalam rumah tangga. Dikatakan di sana bagaimana seorang istri tunduk kepada suami, bagaimana suami melakukan sesuatu yang baik kepada istri, bagaimana orang tua yaitu mama dan bapa melakukan sesuatu hal yang baik kepada anak-anaknya. Lalu banyak hal sekali dikatakan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Ini adalah cara atau contoh di mana kita mau melakukan penyembahan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita mulai membedakan mana penyembahan yang diinginkan Tuhan yang dilakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita mengakhiri perenungan kita di saat ini dengan kita berdoa. Kita berdoa. Kami kembali datang di hadapan kekudusan Bapa.
Kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami lewat perenungan firman Tuhan di hari ini. Sehingga kami boleh membaca serta mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat siaran Tabura Injil. Bapa di surga, kami sadar dengan sungguh segala hal yang ada pada kami tidak akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Karena itu kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk menolong kami, memberkati kami, agar sebagai umat yang telah Engkau ciptakan untuk menikmati segala berkat yang ada di dalam dunia ini, kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami berdasarkan tugas-tugas kami masing-masing di tengah-tengah kehidupan dunia di mana saja kami berada. Mampukan kami sebagai seorang pribadi yang benar-benar dapat bertanggung jawab untuk mewujud nyatakan penyembahan-penyembahan kami yang sebenarnya terhadap Engkau berdasarkan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, kami berdoa bagi semua para pendengar siaran Tabura Injil dimanapun mereka berada. Ketika hari ini mereka menyaksikan lewat siaran-siaran yang ada, ataupun mereka mendengarkan lewat siaran RRI, ataupun di mana saja mereka mendengarkan siaran ini. Bahkan secara khusus lewat channel YouTube Klasi Siapen Selatan. Tuhan memberkati. Biarlah ketika firman Tuhan didengarkan dalam keadaan kondisi pergumulan yang dialami saat ini oleh jemaat-Mu Tuhan, mereka mengalami suatu hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Karena Tuhan adalah menolong mereka untuk mendengarkan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, jika hari ini mereka mendengarkan dalam kondisi kesehatan yang tidak sehat, jika hari ini mereka mendengarkan dengan situasi kehidupan yang dialami karena duka cita, jika hari ini mereka mendengarkan karena berkekurangan, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang hadir di dalam kehidupan mereka. Angkat beban pergumulan mereka, dan biarlah Tuhan menolong, menghibur mereka ketika mereka ada dalam duka cita, memampukan mereka untuk boleh melalui segala hari-hari hidup dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kesempatan yang terus Engkau berikan bagi kami. Berkatilah tim yang terus mau menyiarkan siaran ini, meliput siaran ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Di saat ini kami bersyukur dan kami memohon, biarkan Engkau terus memberkati kami, menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Akhirnya Bapa mengakhiri perjumpaan kami. Kami memohon pengampunan-Mu bagi kami. Ampuni, kuduskan, layakan kami. Tahirkanlah kami dari segala dosa dan salah kami. Dan layakanlah kami untuk menerima anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, kita telah mendengarkan dan merenungkan siaran Tabura Injil. Saksikan terus siaran Tabura Injil yang akan terus disiarkan lewat channel YouTube Klasi Siapen Selatan setiap harinya. Tuhan memberkati kita. Shalom.